Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam lil Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yaitu ringkasan kitab Jami'il Ulum wal Hikam yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Ibn Abdillah Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada hadis yang ke-9, Al-Hadithut Tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang dari kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat agung, hadis yang menjelaskan atau menegaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul perintahkan pada kalian ambillah, kerjakanlah, dan apa yang Rasul larang atas kalian maka tinggalkanlah. Ya. Jadi di sini menguatkan Al-Qur'anul Karim terkait dengan kewajiban mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan mengerjakan perintah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semampu kalian, mastata'tum. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan sebab kebinasaan umat terdahulu, yaitu banyak bertanya. Tentu yang dimaksud di sini adalah pertanyaan yang tidak bermanfaat. Karena kalau pertanyaan yang bermanfaat, justru kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahli zikir
ahli Quran, ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Adapun pertanyaan yang tidak ada manfaatnya yang nanti akan diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, maka ini penyebab kebinasaan umat. Demikian pula di antara penyebab kebinasaan umat terdahulu adalah menyelisihi para nabi. Taib. Sekarang kita baca penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah yang telah diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdillah Al-Muhanna hafizahullah. Beliau mengatakan, "Hadzal hadisu bihadzal lafzi kharrajahu Muslimun wahdah." Hadis dengan lafaz semacam ini sebenarnya dikeluarkan oleh Imam Muslim saja. Ya, jadi Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Namun Imam Ibnu Rajab memberikan komentar, dengan lafaz ini sebenarnya hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu dzikru sababi hadzal hadis. Dan dalam sebagian riwayat lainnya yang juga dari Imam Muslim disebutkan sebab hadis ini. Ya, sebab hadis ini. Kalau hadis disebut dengan apa? Sababul wurud. Ya, sebab adanya hadis ini disebut dengan sababul wurud. Kalau Al-Qur'an disebut apa? Sababun nuzul. Asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat. Kalau hadis asbabul wurud atau sababul wurud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami. Faqal, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Ya, apakah perintah haji ini setiap tahun wahai Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Seandainya aku katakan iya setiap tahun, maka tentu akan menjadi kewajiban. Dan kalau diwajibkan, kalian tidak akan mampu. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaruni ma taraktukum, biarkan apa adanya yang telah aku tinggalkan pada kalian. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan fahujju, berhajilah kalian. Perintahnya jelas, kerjakan haji. Ya. Tidak perlu bertanya apakah tiap tahun, ya, atau yang lainnya. Biarkan sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Fa inna ma halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya yang menjadi sebab kebinasaan atau yang membinasakan umat sebelum kalian bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, yaitu banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka kepada para nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, maka apabila aku perintahkan kalian sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'u, dan apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Taib, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini sababul wurud hadis yang ke-9 ini. Jadi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW setelah mendengarkan tentang perintah untuk haji. Ya, orang ini bertanya, apakah tiap tahun wajib haji ya Rasulullah? Maka Nabi SAW ya mengingkari pertanyaan tersebut. Ya, karena kalau Nabi menjawab iya,
maka akan menjadi kewajiban. Dan kalau diwajibkan haji setiap tahun, maka umat tidak akan mampu. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan apa adanya yang aku tinggalkan pada kalian. Ya. Dan dari hadis Nabi SAW ini, yaitu fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, sebenarnya sudah mengandung jawaban dari pertanyaan orang tadi. Ya, apabila aku perintahkan kalian sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Ya. Dan yang namanya haji tiap tahun dipastikan orang tidak akan mampu. Jadi harusnya pertanyaan ini tidak perlu disampaikan. Ya, bagi yang mampu silakan berhaji. Kalau ternyata mampu tiap tahun, ya silakan. Meskipun kewajibannya hanya sekali saja. Ya, hingga Nabi SAW wafat, maka kewajiban haji itu hanya sekali saja. Ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Rajab menjelaskan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dzaruni ma taraktukum, biarkan apa adanya, apa yang telah aku tinggalkan pada kalian. Fa inna ma halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ada sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian, yaitu banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Kata Imam Ibn Rajab, yadullu ala karahatil masaili wa dhammiha. Ini menunjukkan dibencinya bertanya dan tercelanya bertanya. Tentu yang dimaksud bertanya yang tidak ada manfaatnya. Karena sekali lagi, kalau pertanyaan itu bermanfaat, justru kita diperintahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, kepada ahli Quran, kepada ahli ilmu, kepada ulama jika kalian tidak tahu. Yang tujuannya setelah kita tahu, kita bisa mengamalkan kalau itu perintah, kita bisa meninggalkan kalau itu larangan. Ya, kalau tujuan bertanya seperti ini, maka ini pertanyaan yang terpuji. Tapi kalau pertanyaannya itu mengandung hal yang tidak bermanfaat, maka ini pertanyaan yang tercela. Wa asyara ila anna fil istighali, dan hadis ini juga mengisyaratkan bahwasanya menyibukkan bimtithali amrihi, menyibukkan yaitu untuk mengerjakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajtinabi nahyihi, dan meninggalkan larangan Nabi, syughlan anil masail, ini akan membuatnya sibuk sehingga tidak banyak bertanya. Artinya kalau kita mengabaikan banyak bertanya setelah kita mendengarkan keterangan yang jelas dari Nabi SAW, kalau itu perintah, maka tugas kita mengerjakan perintah yang sudah jelas. Tugas kita mengerjakan. Ya, larangan yang sudah jelas, tugas kita meninggalkan. Setelah adanya kejelasan semacam ini, kalau masih ditanyakan lagi, ya, maka ini pertanyaan yang tidak bermanfaat. Sehingga kalau kita sibukkan diri kita untuk fokus pada mengerjakan perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul, maka ini akan membuat kita tidak perlu banyak bertanya hal yang tidak bermanfaat. Karena kita sibuk pada beramal. Ya. Faqal, maka Rasulullah SAW mengatakan, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhilah, dan apabila aku perintahkan suatu urusan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Alladhi yata'ayyanu 'alal muslim al-i'tina'u bih, maka yang wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikannya, an yabhatha amma jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari tahu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya.
untuk mencari tahu dalil, ya, dalil yang memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Tsumma ijtahida fi fahmi dzalik, lalu dia bersungguh-sungguh untuk memahaminya. Dalam kasus sababul wurud dari hadis ini tentang apa? Haji. Ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj. Wahai manusia, sungguh telah diwajibkan bagi kalian haji. Fahujju, maka berhajilah kalian. Ini sudah jelas. Perintah untuk berhaji. Ya. Maka setelah mendengarkan perintah ini, seseorang bersungguh-sungguh untuk memahaminya. Nah, kalau bertanya tentang tata cara haji, ya mungkin masih masuk akal. Tentang bagaimana larangan-larangan ketika haji ataupun hal-hal yang diwajibkan saat haji, ya mungkin masih bisa diterima. Nah ini. Tetapi bertanya apakah tiap tahun, ini pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya, terlebih ya mungkin di saat itu belum masuk bulan haji. Nanti akan dibahas oleh Al-Imam Ibnu Rajab, termasuk di antara pertanyaan yang tidak bermanfaat itu menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Ya, yang belum terjadi. Ya. Apalagi pertanyaan yang mungkin jauh dari kemungkinan itu terjadi. Summa yastaghilla bitasdiqi bidzalik. Setelah dipahami dengan baik, kemudian ia sibukkan diri untuk membenarkannya. Ya, bidzalika, yang demikian itu, in kana minal umuril ilmiyah, jika itu termasuk perkara-perkara ilmiah. Yang dimaksud dengan al-umur al-ilmiyah adalah al-umur al-aqdiyah, yaitu perkara akidah. Ya. Wa in kana minal umuril amaliyah, tapi kalau itu perkara amaliyah, perkara yang sifatnya amal, badala wus'ahu fil ijtihadi fi fi'li ma yastati'uhu minal awamir, maka dia curahkan kemampuannya untuk bersungguh-sungguh di dalam menjalankan apa yang ia mampu dari perintah-perintah, wajtina bima yunha anhu, dan menjauhi apa yang dilarang. Ya, wa takunu himmatuhu masrufatan ila dzalik la ila ghairi, sehingga tekadnya, prioritasnya itu ditujukan kepada hal tersebut, bukan yang lain. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Imam Ibnu Rajab menyinggung apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perkara-perkara ilmiah dan perkara-perkara al-amaliyah. Ya, tadi saya sampaikan yang dimaksud dengan perkara ilmiah itu adalah perkara akidah yang terkait dengan keyakinan. Ya, dan para ulama kita sering mengungkapkan dengan ungkapan yang lain, yaitu apa? Al-umur al-usuliyah, perkara usul, prinsip. Sedangkan al-amaliyah, perkara al-amaliyah itu perkara al-furu'iyah, yaitu cabang. Baik itu masalah ibadah, muamalah, adab, akhlak, ya. Dan ini adalah pembagian yang ma'ruf di kalangan para ulama. Ya, agama itu ada masalah ilmiyah, aqdiyah, usuliyah, dan ada masalah al-amaliyah, al-furu'iyah. Namun pembagian ini bukan untuk meremehkan perkara furu', perkara amal. Semua urusan agama itu penting. Namun ini hanya dibahas dari sisi prinsip dasar yang tidak bisa ditawar, dan masalah ibadah, muamalah yang mungkin di sana ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya sebatas masalah ini saja. Ya, bukan untuk meremehkan masalah non akidah. Nah, jadi ketika datang kepada kita keterangan dari Rasulullah SAW tentang masalah akidah, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, memahaminya, dan menjalankan konsekuensinya tanpa
banyak bertanya tentang hal-hal yang di luar itu. Ya. Demikian pula kalau itu perkara amaliyah yang menuntut kita untuk beramal, ibadah, muamalah, maka demikian pula kalau datang keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka kita pahami dengan baik, lalu kita yakini kebenarannya, lalu kita amalkan semampu kita. Nah, jadikan prioritas kita adalah hal-hal seperti ini, bukan yang lainnya. Fa amma in kanat himmatuhu masrufatan 'inda sima'il amri wan nahyi. Adapun apabila fokusnya, prioritasnya itu ditujukan tatkala ia mendengar perintah dan larangan, ditujukan kepada mengada-adakan sesuatu yang mungkin bisa terjadi, mungkin tidak terjadi. Fa inna hadza mimma yadkhulu fin nahyi, maka hal ini termasuk larangan. Wa yuthabbitu 'anil jiddi fi mutaba'atil amri, dan bisa mengendorkan kesungguhan di dalam mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada sababul warud dari hadis ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berhaji, ya, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, maka fokus kita adalah bagaimana bisa menjalankan ibadah haji, mempersiapkan apa yang bisa kita persiapkan untuk mengerjakan haji. Adapun pertanyaan tiap tahunkah, ini pertanyaan di luar inti ibadah haji. Karena apa? Bisa jadi kewajiban haji tiap tahun, bisa jadi tidak tiap tahun. Jadi mungkin ini, mungkin itu. Ya, karena ada kemungkinan ini dan kemungkinan itu, terlebih lagi mungkin belum datang ya musim hajinya, maka ini pertanyaan yang tidak terlalu bermanfaat. Ya, pertanyaan yang tidak terlalu bermanfaat. Ditambah lagi di dalam hadis ini Nabi SAW terangkan, kalau seandainya Nabi katakan iya tiap tahun, maka akan menjadi wajib, dan ini tidak akan mampu umat kita, umat Islam tidak akan mampu. Jadi justru pertanyaan ini bisa menjadi sebab hal yang memberatkan umat. Maka biarkan saja. Ya, Nabi perintahkan haji, ya sudah, kita kerjakan haji semampu kita. Ya, jadi justru jangan mempertanyakan sesuatu yang kalau seandainya dijawab itu justru memberatkan kita. Ya. Nah, waqad sa'ala rajulun. Nah, ini kemudian contoh yang lain tentang salafus saleh, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Waqad sa'ala rajulun ibna Umar an istilamil hajar. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang mengusap hajar aswad di saat tawaf. Faqala lahu, maka Ibnu Umar menjawab, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapnya dan menciumnya. Faqala lahu ar-rajul, lalu orang ini bertanya, ara'aita in ghulibtu alai, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Umar kalau aku dikalahkan, maksudnya kalah bersaing, ya, jatuh, mau mencoba untuk mengusap jatuh, mau mencoba untuk mencium jatuh. Ara'aita in zuhimtu, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku didesak, didorong? Faqala lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, ij'al ara'aita bil Yaman. Ya. Ini pertanyaan atau jawaban yang sedikit pedas gitu ya. Ya, jadikanlah ucapanmu ara'aita, bagaimana pendapatmu, itu di negeri Yaman. Maksudnya apa? Jauhkan ucapan ini dariku. Maksudnya bagaimana?
tidak perlu bertanya seandainya begini bagaimana, seandainya begitu bagaimana. Ya, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Kharajahu Tirmizi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Taib, dari asar ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar membenci pertanyaan bagaimana kalau. Ya, bagaimana kalau. Ketika mendengarkan keterangan dari Ibnu Umar bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW mencium dan mengusap Hajar Aswad. Orang ini ya belum tawaf, dia baru mendapatkan teori tentang yaitu perbuatan Nabi SAW mencium dan mengusap Hajar Aswad. Tanya, gimana kalau saya jatuh? Gimana kalau saya berdesak-desakan? Padahal ini belum terjadi. Ya, ini belum terjadi, masih mengandai-andaikan. Maka Ibnu Umar mengatakan, ya, pertanyaanmu ini taruh di negeri Yaman. Ya. Maksudnya apa? Jauhkan ucapan ini. Jauhkan ucapan semacam ini. Nah, beda lagi kalau ternyata sudah terjadi, sudah berusaha, sudah praktek, berusaha untuk mencium dan mengusap Hajar Aswad tapi nggak mampu. Lalu tanya bagaimana? Baru dijawab. Ya, baru ada urgensinya untuk dijawab. Tapi ini belum berusaha, sudah tanya, mengandai-andaikan sesuatu. Apalagi wallahu a'lam bishawab, di zaman dahulu yang namanya mataf, yaitu pelataran Ka'bah, tidak seramai sekarang. Ya. Jadi mungkin saja dicari waktu-waktu tertentu untuk tawaf tanpa berdesak-desakan. Jadi usaha dulu. Yang penting Ibnu Umar itu mengatakan Nabi SAW mencium dan mengusap Hajar Aswad. Maka fokusnya harusnya kerjakan semampunya. Ya, jelas ini. Tidak perlu tanya kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Nah, itu yang dimaksud dari asar ini. Kemudian Imam Ibn Rajab menjelaskan wa muradu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan yang dimaksud oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an la yakuna lahu hamun ila fil iqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya ia tidak memiliki tekad kecuali untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala hajata ila fardil ajzi an dzalik, dan tidak butuh untuk bertanya tentang kemungkinan tidak mampunya, au ta'assurihi qabla wuqu'i, atau merasa sulit berat sebelum terjadi, sebelum diusahakan. Jadi belum apa-apa sudah tanya seandainya saya nggak mampu gimana. Nah, ini ya, belum usaha sudah tanya kalau saya nggak bisa gimana. Fa'inahu qad ya yufattirul azma, karena ini bisa mengendorkan tekad anit tasmimi alal mutaba'ah, untuk semangat di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna tafaqquha fid din, ada sesungguhnya tafaqquh fid din, belajar agama, wa su'ala 'anil ilmi, dan bertanya tentang ilmu. Innama yuhmadu idza kana lil amal, itu dipuji atau terpuji apabila untuk diamalkan. La lil mira'i wal jidal, bukan untuk diperdebatkan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertanyaan tadi, seandainya aku jatuh bagaimana? Seandainya aku didesak bagaimana? Padahal belum terjadi. Maka ini rawan perdebatan, rawan berujung pada debat kusir. Loh, kok bisa kamu terdesak? Mengandai-andai lagi lah, kalau orangnya besar-besar gimana? Ya, emang kamu datang jam berapa? Ya belum datang sih, misalkan belum datang. Tapi kalau yang datang gede-gede gimana? Belum terjadi. Debat ini terus, nggak ada habis-habisnya.
Ya, ujung-ujungnya loh, kamu kapan sih berangkat umroh? Nggak tahu. Lah, ya, misalkan seperti itu. Jadi belum terjadi atau belum kemungkinan besar terjadi sudah bertanya. Ini yang dibenci oleh Ibnu Umar. Makanya Ibnu Umar mengatakan dengan tegas, letakkan pertanyaanmu ini di mana? Di Yaman. Ya, nah seperti itu. Walihadzal ma'na, dan karena makna inilah kana katsirun minas sahabati wat tabi'in, banyak dari para sahabat dan tabi'in yakrahuna su'ala 'anil hawaditsi qabla wuqu'iha. Ini yang tadi saya singgung. Para sahabat dan tabi'in membenci pertanyaan sebelum terjadi. Pertanyaan ya yang sifatnya itu kontemporer tetapi belum terjadi. Wala yujibuna an dzalik, dan mereka para sahabat dan para tabi'in tidak mau menjawabnya. Karena Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu idza su'ila 'ani syai'i, ketika ditanya tentang sesuatu yaqul, ia mengatakan kana hadza, apakah ini terjadi? Fa in qalu, kalau mereka yang bertanya mengatakan la, belum terjadi, qala Zaid bin Thabit mengatakan da'uhu hatta yakuna, ya biarkan sampai terjadi. Ya, kalau terjadi baru saya mau jawab. Waqala Masruq bin al-Ajda pernah mengatakan, sa'altu Ubay bin Ka'b an syai'in, saya pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab ya tentang sesuatu. Faqal, maka Ubay bertanya, akana ba'du, apakah ini sudah terjadi? Faqultu, maka Masruq ya mengatakan la, tidak atau belum. Qala, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan ajimmana, yakni arihna, ya buat kita tenang dulu. Bahasa kita mungkin ya ojo ngupuhi, ya kan belum terjadi, ya hatta yakuna, sampai itu terjadi. Fa idza kana, kalau sudah terjadi, ijtahadna laka ra'yana, maka kami akan berijtihad, bersungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaanmu. Ya. Wa qala Asy-Sya'bi berkata, su'ila Ammarun an mas'alatin, Ammar ditanya tentang suatu permasalahan. Faqal, maka beliau berkata, hal kana hadza ba'du, apakah hal ini telah terjadi? Qalu, mereka yang bertanya mengatakan la, belum terjadi. Qala, maka Ammar berkata, fada'una hatta yakuna, maka tinggalkan kami, ya jangan tanya kepada kami hingga itu terjadi. Fa idza kana, kalau sudah terjadi, tajasyamnahu lakum, maka kami akan bersungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaan kalian. Wa qala Ibnu Wahab berkata, sami'tu Malikan yaqul, saya mendengar Imam Malik pernah berkata, al-mira'u fil ilmi yuqassil qulub, perdebatan di dalam ilmu itu bisa mengeraskan hati, wa yurisu dhaghna, dan bisa mewariskan kedengkian. Ya, perdebatan di dalam ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ketika Imam Ibnu Rajab membawakan ucapan Imam Malik setelah asar tentang para sahabat yang tidak mau menjawab pertanyaan yang belum terjadi, seakan-akan ini mengisyaratkan pertanyaan-pertanyaan itu bisa memicu perdebatan. Ya, karena apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, orang belum mau umroh, ya, itu tanya, kalau kita terdesak saat mau mencium Hajar Aswad gimana? Kalau kita terjatuh saat mau mengusap Hajar Aswad bagaimana? Padahal orang ini sekali lagi ya jauh dari mengerjakan umrah. Ya. Maka ini akan menimbulkan perdebatan. Ini akan menimbulkan perdebatan, mengandai-andaikan sesuatu. Ya. Wa qala Al-Maimuni berkata, sami'tu Aba Abdillah yakni Ahmad ibn Hanbal
rahimahullah, aku mendengar Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yus'alu an mas'alatin, pernah ditanya tentang suatu masalah, faqal, lalu ia berkata, waqa'at hadhil masalah, apakah masalah ini sudah terjadi? Bulitum bihada ba'du, apakah kalian pernah diuji hal ini sebelumnya? Ya. Jadi Imam Ahmad tidak buru-buru menjawab pertanyaan. Tapi apa? Dicek dulu, dipastikan dulu ini nyata enggak kejadiannya. Ya. Ini sudah pernah terjadi enggak? Kalian pernah diuji hal semacam ini enggak? Ya, mungkin bisa kita berikan gambaran. Ada orang bertanya, ya, kalau seandainya istri tidak mau patuh saat diperintah suami, bagaimana hukumnya? Lalu ustaznya tanya, loh kamu sudah nikah belum? Belum. Kira-kira perlu dijawab enggak? Orang belum nikah tanya, Ustaz, nanti kalau saya meninggal dunia, punya anak 3, punya istri 4, bapak ibu masih ada, nanti warisannya berapa hasilnya? Ya, warisannya berapa hasilnya? Lah kamu sudah punya istri belum? Belum lah. Ya, tanya warisan tentang suatu urusan yang belum ia alami. Nikah belum, punya anak belum, sudah mengendai-endaikan, nanti kalau saya punya anak 5, istri 4, nanti harta warisan saya pembaginya bagaimana? Ya, sudah sejauh itu. Maka ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Mengandai-andaikan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Jadi Imam Ahmad menjawab dengan, apakah hal ini terjadi? Apakah kalian pernah diuji dengan hal semacam ini? Kalau iya, maka beliau akan menjawab dengan berijtihad. Ya, tapi kalau tidak, maka beliau tidak akan menjawabnya. Dan ada ulama di zaman ini, saya lupa, kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di zaman dahulu ya, di zaman dahulu pernah ditanya tentang bagaimana sholat kita kalau ada di luar angkasa. Ya, maka saat itu hal itu ya bisa dikatakan jauh, ya, dalam artian berada di luar angkasa. Saat itu hal yang bisa dikatakan hampir mustahil saat itu. Maka beliau mengatakan, wallahu a'lam bishawab, nanti kalau udah sampai sana tanya saya. Ya. Kalau sampai sana tanya saya. Ya. Artinya karena hal itu belum terjadi, maka tidak perlu untuk ditanyakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa fil jumlati, kemudian dan secara umum, faman imtathala ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, wa antaha amma naha anhu, dan menjauhi apa yang beliau larang darinya, wa kana mustaghillan bidzalika an ghairi, dan itu yang ia sibukkan ya dari yang lainnya, fokus mengamalkan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, hasalalahun najatu fid dunya wal akhirah, maka ia akan meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Wa man khalafa washtaghala bi khawatirihi wa ma yastahsinu, tapi kalau dia menyelisihi ya yang diperintahkan Nabi, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyibukkan diri dengan perasaannya dan apa yang dia perkirakan baik, ya, waqa'a fi ma hadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan terjatuh pada hal yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hali ahli kitab, dari keadaan ahli kitab. Ya, jadi banyak pertanyaan yang tidak bermanfaat itu adalah perbuatannya ahli kitab.
Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh nyata adalah ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan ahli kitab untuk menyembelih seekor sapi. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Maka perintahnya jelas. Disebutkan oleh para ulama kita, seandainya saat itu mereka langsung menyembelih seekor sapi tanpa tanya usianya, tanpa tanya sapi model apa, warnanya bagaimana, ya, posturnya seperti apa, maka selesai. Tapi karena mereka bertanya, ya, sapi yang seperti apa, maka dijelaskan dengan detail yang sulit. Warnanya apa, lebih sulit lagi. Lalu bagaimana sapi yang diinginkan, karena sapi itu banyak, akhirnya dipersulit lagi. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka pada akhirnya bisa menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak bisa melakukannya, ya, justru mempersulit diri mereka sendiri. Ini pertanyaan tidak bermanfaat. Kita masuk isya ya. Kita bisa dan terlebih dahulu. Tafadhol, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Jadi Nabi SAW telah memperingatkan kita dari perbuatan ahli kitab, dan inilah yang dimaksud dengan fa innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya hal yang membinasakan umat sebelum kalian, maknanya umat dari kalangan ahli kitab. Mereka binasa karena banyak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat dan menyelisih nabi-nabi mereka. Alladzina halaku bikasrati masailihim, yang mereka binasa karena bertanya, ya banyak bertanya, waqtilafihim ala anbiyaihim, dan menyelisih nabi mereka, wa adamin qiyadihim wa ta'atihim li rusulihim, dan tidak mau patuh dan taat kepada rasul mereka. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkap apa yang ada di benak ahli kitab, apa motivasi mereka bertanya. Ya, jadi mereka bertanya itu bukan untuk mengamalkan, tapi lebih cenderung pada untuk menghindar dari perintah. Ya, menghindar dari perintah. Jadi yang mereka harapkan sebenarnya mengulur-ulur waktu dengan bertanya semacam ini agar nanti pada akhirnya mereka tidak mengerjakannya. Ya. Namun dalam kasus tentang perintah menyembelih sapi tadi, maka justru Allah Subhanahu wa taala semakin memperberat mereka. Maksudnya mereka mau menghindar, mau ngeles. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan hal yang semakin memberatkan mereka. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan ya apa yang mereka tanyakan dengan jawaban-jawaban yang pada kenyataannya ada sapi yang model seperti itu. Ya, sapi yang tidak tua, tidak muda, tidak kurus, tidak gemuk, tidak dipakai untuk bekerja. Kemudian warnanya apa? Cerah, ya, berkilau. Ya, ini sapi yang bisa dikatakan hampir mustahil ada, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan itu ada. Allah takdirkan sapi itu ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak bisa mendapatkannya. Jadi ini justru hukuman bagi mereka. Sama seperti di sini. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya, apakah tiap tahun wajib haji ya Rasulullah? Nabi jawab, na'am, selesai sudah. Ya. Nabi menjawab, ya, selesai sudah. Maka kita semua berdosa kalau tidak mengerjakan haji setiap tahun dalam kondisi mampu. Kalau nggak mampu itu bukan bahasan kita. Bisa dipahami ya? Haji jika mampu. Jelas? Nah, kalau orang mampu haji tiap tahun, berat enggak? Berat. Ya. Mampu dia tiap tahun haji. Kalau Nabi SAW katakan na'am, iya, maka dia wajib haji meskipun harus bersusah payah. Tapi dalam hal ini Nabi SAW tidak menjawab iya, justru memberikan edukasi. Hal yang seperti ini nggak perlu ditanyakan. Ini akan mempersulit kalian. Dan ini bentuk rasa sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ya. Maka jangan bertanya sesuatu yang justru akan memberatkan kita. Jangan bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, sesuatu yang belum terjadi atau setidaknya jauh dari kemungkinan terjadi. Ya, masih jauh seperti tadi, orang belum nikah sudah tanya macam-macam tentang warisan untuk anak istrinya. Ya. Nah, ini. Ya kalau dia masih hidup. Ya kalau dia menikah punya anak. Kalau nggak punya, ustadznya sudah kadung ngitungkan jumlah warisan tapi ternyata nggak punya anak. Ya seakan-akan ilmu ini disia-siakan. Maka dari itu salafus saleh membenci menjawab pertanyaan yang belum terjadi atau setidaknya jauh dari kemungkinan
terjadi. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa beberapa penjelasan dari Imam Ibnu Rajab di hadis yang ke-9 ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.